Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, lanjutan nilai-nilai ketauhidan dalam ibadah salat. Sebelumnya kita sudah bahas nilai-nilai ketauhidan atau nilai keimanan tentang salah satu syarat sah melakukan salat, yaitu sitrul aurah, menutup aurat. Maka pada subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan untuk melihat nilai hikmah keimanan yang terdapat dalam syarat sah salat berikutnya, yaitu istiqbalul qiblah atau menghadap kiblat. Sama-sama telah kita ketahui bahwa salah satu syarat sah salat adalah mesti menghadap kiblat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad syatral masjidil haram, ketika salat mengarah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah memerintahkan kita dalam salat mesti posisi menghadap kiblat, di mana salat tidak sah kalau kita tidak menghadap kiblat. Yang langsung dapat melihat atau berhadapan dengan Ka'bah, maka wajib pas posisinya itu dengan wujud Ka'bah itu sendiri. Adapun orang yang jauh daripada Ka'bah atau tidak berhadapan langsung, tidak melihat langsung, maka dia wajib salatnya mengarah ke arah kiblat. Nah, kita lihat beberapa hikmah atau makna-makna keimanan yang dikandung oleh perintah menghadap kiblat ketika salat, melalui kita lihat satu dua hadis tentang persoalan menghadap kiblat ini, yang mudah-mudahan kita dapatkan makna baru atau keajaiban tentang menghadap kiblat kita saat melakukan salat. Hadis yang pertama, akhrajat Tabari an Qatadah qala dzakarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis daripada dikeluarkan oleh Imam At-Tabari daripada Qatadah, hadis mursal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami
dengan mengatakan al-baitul ma'mur masjidun fis sama bihidha'il Ka'bah. Baitul Ma'mur adalah satu masjid yang terletak di langit. Kita lihat sekarang kedudukan kiblat kita. Kata Rasulullah, al-baitul ma'mur adalah satu masjid yang terletak di langit. Posisinya bihidha'il Ka'bah, pas searah di atas Ka'bah. Jadi di langit ada masjid namanya al-baitul ma'mur, letaknya pas di atas Ka'bah. Jadi kalau kita tarik benang, kita tarik garis ke sana, maka posisi Ka'bah letaknya pas di bawah Baitul Ma'mur. Lau kharra la kharra 'alaiha, seandainya Baitul Ma'mur jatuh, maka tepat jatuhnya di atas Ka'bah, di tegak lurus. Yadkhuluhu sab'una alf malak kulla yaumin. Ke Baitul Ma'mur tersebut, ke Masjid Baitul Ma'mur itu, setiap hari masuk 70.000 malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur. Idza kharaju minhu lam ya'udu. Apabila mereka keluar dari Masjid Baitul Ma'mur itu setelah bertawaf, sujud di sana, mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Masjid Baitul Ma'mur dan tawaf di sana. Setiap hari 70.000 malaikat, dan apabila mereka selesai kemudian keluar, mereka tidak akan pernah balik kembali. Jadi setiap hari itu beda malaikat, setiap hari beda malaikat, 70.000. Maka sudah berapa juta tahun misalnya Allah menciptakan itu Baitul Ma'mur, maka berapa triliun, tidak mampu kita menghitung jumlah malaikat. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, kata Abdullah ibn Abbas, wal baitul ma'mur, dan Baitul Ma'mur huwa baitun, dia adalah satu rumah Allah. Nah, seperti Ka'bah juga, cuman dia di langit. Huwa baitun, dia satu rumah daripada rumah Allah. Hidha al-arsh, letaknya di bawah aras. Nah, letaknya di bawah aras. Berarti kalau kita tarik garis tegak ke atas dari Ka'bah, maka jumpa Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur kita tarik tegak ke atas lagi garis, jumpa aras Allah. Itu satu tegak, satu posisi semua. Ka'bah, di atasnya Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf dan menghadap sujud. Kemudian di atasnya adalah arsy Allah. Ta'muruhul malaikatu. Baitul Ma'mur adalah masjid yang dimakmurkan oleh malaikat, artinya tempat para malaikat. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 minal malaikah thumma la ya'uduna ilaihi. Setiap hari di Baitul Ma'mur, di situ ada 70.000 malaikat salat. Selesai salat mereka keluar, summa la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak pernah kembali ke situ lagi. Nah, di sini telah nampak satu keajaiban besar, bahwa ternyata arah kiblat itu bukan hanya di bumi, tapi di langit juga ada arah kiblat. Kalau di bumi namanya Ka'bah,
di langit namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi kiblatnya manusia atau umat manusia, kalau di langit Al-Baitul Ma'mur kiblatnya para malaikat dengan jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian di atas Baitul Ma'mur terletak Arasy, ciptaan Allah paling besar, makhluk Allah paling besar. Di bawah Arasy terletak surga-surga. Nah, di bawah surga-surga itulah kemudian terletak Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur terletak Ka'bah Al-Musyarrafah. Di sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu, sebelum melangkah ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad diberhentikan di Baitul Ma'mur. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, apa yang terjadi dengan Baitul Ma'mur ini? Maka malaikat Jibril menjawab seperti dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir membawa beberapa nukilan hadis yang menarik, bahwa alasan berdirinya Ka'bah itu sebenarnya adalah Baitul Ma'mur. Dia ada pendapat yang mengatakan yang pertama mendirikan Ka'bah itu adalah malaikat. Dia ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan yang mendirikan Ka'bah adalah malaikat. Ada pendapat yang mengatakan yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Syis, ya, anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Hibatullah, dipanggil dengan Syis, Nabi Syis. Ada pendapat yang mengatakan yang mendirikan Ka'bah adalah Adam. Jadi ada 3 pendapat yang mengatakan siapa pendiri Ka'bah, yang membangun Ka'bah. Yang pertama malaikat, pendapat kedua adalah Nabi Adam alaihi salam, pendapat yang ketiga adalah Nabi Syis. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salam dia tidak mendirikan Ka'bah, tapi dia mengangkat kembali, merehab, membangun kembali. Maka dalam ayat itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu ketika pergi ke Ka'bah itu dibawa oleh angin, diarahkan oleh angin. Dia enggak tahu ke mana arah, tapi diarahkan oleh angin. Begitu sampai di depan Ka'bah, ketika itu Ka'bah tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Sudah tertutup oleh lumpur tanah daripada banjir bah yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka seketika angin itu mengelilingi Ka'bah, memutar, membersihkan. Maka debu-debu, lumpur-lumpur yang sudah kering itu dipindahkan oleh angin. Nampaklah pondasi Ka'bah di depan Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu nampak pondasi Ka'bah, ketika itulah Allah katakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Jadi kawaid itu sudah ada, pondasinya sudah ada, cuman tertutup oleh lumpur tanah banjir bah pada masa Nabi Nuh. Begitu nampak pondasi itu, yarfa, Ibrahim mengangkat kembali Ka'bah itu, membangun kembali dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, yang menarik di sini ketika kita melihat pendapat sebagian ulama berdasarkan riwayat, beberapa riwayat yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Apa alasan mereka? Alasan malaikat membangun Ka'bah karena ketika malaikat diturunkan ke bumi, ketika pertama malaikat diturunkan ke bumi, siap Allah menciptakan bumi, Allah turunkan malaikat bertugas di bumi. Malaikat itu ngomong kepada Allah. Kata malaikat kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai Allah, ketika kami di langit, kami ada tempat
untuk bertawaf. Kami ada tempat untuk mengarah kepada kiblat. Kami ada tempat untuk ramai-ramai salat di situ. Begitu sampai kami ke bumi, wahai Allah, izinkan kami membuat tempat yang seperti itu. Maka kemudian malaikat diizinkan oleh Allah membuat Ka'bah, dan itu menjadi awal dibangunnya Ka'bah di atas muka bumi. Dan itu merupakan bangunan pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Maka kiblat yang kita mengarah ke sana itu bukan main-main, itu bukan hal kecil. Jadi arah yang kita menghadap ketika salat itu arah yang dihadapi oleh seluruh makhluk Allah, baik di bumi maupun di langit ketika salat semuanya. Itu bukan perkara kecil, bukan perkara sederhana. Jadi bukan hanya orang-orang beriman, bukan hanya manusia yang menghadap ke arah kiblat, tapi dari seluruh penghuni langit juga sama-sama mengarah ke arah yang sama, bahkan lebih duluan para penghuni langit, yaitu para malaikat yang jumlahnya sangat besar. Nah, ini posisi arah kiblat kita. Nah, ada 3 hal yang di sini perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, yang kita hadap itu kiblat. Yang kita hadap itu ketika salat kiblat, bukan benda. Kita tidak menyembah benda, tapi kita menghadap kiblat namanya. Sedangkan Ka'bah itu sebagai simbol, sebagaimana Baitul Ma'mur sebagai simbol. Jadi kita bukan menyembah Ka'bahnya, kita bukan menyembah bendanya. Karena persoalan benda ini persoalan serius berkaitan dengan tauhid. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab berbeda dengan orang lain. Ketelitiannya terhadap tauhid sangat tinggi sekali, sangat kental. Sedikit saja hal-hal yang bisa berpotensi kepada merusak tauhid itu langsung diluruskan. Maka ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab ngomong dengan Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi inni la a'lamu innaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, aku mengetahui kamu ini hanya batu saja, kamu ini tidak memberikan mudarat, kamu tidak mampu melakukan apapun, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu wahai Hajar Aswad, tidak pernah aku mau menciummu. Jadi diluruskan tauhid dulu. Jadi ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab pada dirinya, dikuatkan dirinya, disampaikan kepada Hajar Aswad, disampaikan kepada semua yang hadir ketika itu, bahwa Umar bin Khattab melakukan itu bukan karena Hajar Aswadnya, bukan karena batu itu, walaupun dia turun dari surga, tapi karena perintah Allah. Karena itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga dengan Ka'bah, ketika kita menghadap Ka'bah, bukan benda, bukan batu-batu Ka'bahnya, tapi kita menghadap kiblat. Yang kita hadap adalah Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau ada sebagian orang-orang Nasrani yang nyeleneh, ya, ada orang Nasrani yang nyeleneh, yang mengejek apa umat Islam, katanya tidak boleh sujud kepada benda, berhala, batu, tapi mereka sujud kepada Ka'bah, itu kan batu.
Nah, inilah yang ingin diluruskan oleh Umar bin Khattab 1400 tahun yang lalu. Agar ungkapan seperti ini, pernyataan seperti ini tidak timbul. Dan apabila pernyataan ini timbul, maka umat Islam sudah bisa menjawabnya. Dan dia tahu alasan kenapa dia menghadap Ka'bah. Bahwa yang dia hadap bukan batu Ka'bahnya, tapi yang dia hadap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu hikmah kenapa Ka'bah itu melewati beberapa proses dihancurkan, dibangunkan kembali. Agar umat tidak ketika menghadap Ka'bah menyembah Ka'bah, tapi yang disembah tetap Allah. Di Ka'bah itu telah melalui beberapa proses dirobohkan, dibangunkan kembali, dirobohkan, dibangunkan kembali, mulai daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian masa jahiliyah, kemudian masa Abdullah bin Zubair, kemudian masa dinasti Umayyah, kemudian sampai terakhir pada masa di Turki Utsmani. Itu beberapa proses. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kita sembah adalah Allah, bukan benda batu Ka'bah itu. Yang kedua, di sini mengajarkan kepada kita tentang makna wahdaniyah Allah, tentang keesaan Allah, bahwa ketika kita sujud, ketika kita ruku, tidak boleh kemanapun, tapi harus satu arah, arah yang telah diperintahkan oleh Allah, satu arah semua makhluk, malaikat, manusia, jin, kalau mau sujud, kalau mau ruku, semua ke kiblat, baik di Baitul Ma'mur maupun di Ka'bah ketika di bumi. Maka siapapun tidak boleh ruku dan sujud ke arah yang lain, apalagi sujud kepada makhluk. Karena Rasulullah katakan, seandainya dibolehkan makhluk sujud kepada makhluk, akan kuperintahkan si istri sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh makhluk sujud kepada makhluk, makhluk sujud kemana-mana tidak boleh, tapi makhluk harus hanya sujud kepada Allah dan menghadap kiblat. Nah, inilah alasan kenapa jumhur ulama mengatakan bahkan sampai sujud syukur harus ke arah kiblat. Walaupun ada dua ulama yang mengatakan tidak harus menghadap kiblat kalau sujud syukur. Tapi para ulama yang lain mengatakan sujud apapun, sujud salat, sujud tilawah, sujud syukur, semuanya harus menghadap kiblat agar ibadah kita satu arah. Satu arah kemana? Kepada Tuhan yang esa, yang satu, wahdaniyah. Tidak boleh ada perbudakan, pensujudan kepada selain Allah. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, ini sangat penting, ini makna lebih bersifat sosial, bahwa salat mengajarkan kita nilai yang besar, yaitu nilai persatuan. Ketika dalam salat, siapapun dia, mau pejabat, mau kelompok apapun, mau aliran apapun dalam Islam, semuanya harus menghadap ke kiblat. Maka hendaknya nilai ini kita bawa keluar salat. Allah mengajarkan kepada kita semua, kita harus satu dalam salat, menghadap kiblat. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke belakang, tidak boleh ke atas. Semua harus satu arah ke kiblat. Maka seharusnya nilai ini kita bawa di luar salat. Siapapun dia, selama dia salat menghadap kiblat, kita tidak boleh mengkafirkannya. Kita tidak boleh mengeluarkannya daripada keislamannya. Kita tidak boleh mengeluarkannya daripada keimanannya. Serumit apapun persoalan.
selama dia salat menghadap ke kiblat. Artinya dia masih mengikuti keinginan Allah bahwa sujud mestilah harus sama-sama kepada Allah. Maka selama dia sujud kepada Allah, tidak boleh kita sembarangan memvonis, menuduh. Adapun kemudian kalau ada salah-salah di luar itu bagian daripada iman. Yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, iman itu kadang-kadang turun. Itu tidak ada pengecualian siapapun, kita mau ulama apapun, kecuali Rasul. Rasul yang selalu naik iman, enggak turun-turun. Kalau malaikat datar, enggak naik, enggak turun. Tapi kita manusia umumnya selain Rasul, yazidu wa yanqus. Maka jangan menilai orang dari yazidu lebih ketika naik dan turun imannya. Tapi lihatlah manusia ketika dia sujud dan ruku, ke mana dia menghadap. Selama dia menghadap kiblat, maka dia adalah saudara kita seiman. Demikian beberapa makna penting yang dapat kita ambil daripada syariat menghadap kiblat ketika solat. InsyaAllah pertemuan subuh Jumat depan kita masuk dalam rukun pertama daripada solat, yaitu hikmah daripada niat. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.